Kalau nggak, Kurang ngerti aku. baik,
Akhir, Roy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ujian bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Kita mulai untuk sosialisasi sistem ujian pada pagi hari ini. Baik, uji kompetensi yang akan diselenggarakan mulai besok tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2020 tidak hanya diikuti oleh mahasiswa akhir dari Prodi Nurse, tetapi juga akan diikuti oleh mahasiswa dari Prodi tenaga kesehatan lainnya. Yang teman-teman dari peserta uji tenaga kesehatan lain itu baru akan memulai ujiannya ya. Oh gitu. Semoga sudah. Sambung. Oke. Ya, baik. Kami sampaikan ulang bahwa untuk pelaksanaan uji kompetensi tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2020 ya, tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari nurse tetapi juga dari tenaga kesehatan lain. Nanti untuk teman-teman dari tenaga kesehatan lain kalau tidak salah pada sesi 5 dan 6 ya. Mohon maaf ini memang rundown-nya masih yang bulan Juli, belum diganti. Jadi untuk waktu ujian, peserta sesi 1, 3, dan 5, waktu Indonesia bagian Barat dimulai jam 8.30 sampai dengan 11.30. Tetapi ini adalah waktu mulai ujian. Jadi teman-teman datangnya justru tetap jam 7 pagi karena nanti ada kegiatan administrasi yang harus diikuti oleh semua peserta ujian. Yang sesi pagi harus datang jam 7 pagi. Jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Jadi untuk sesi 1, 3, dan 5 itu datang pada jam 7 pagi. Langsung ke ruang karantina di lantai 3. Di lantai 3. Untuk sesi 2, 4, dan 6, sesi 2, 4, dan 6 datang pada jam 11.30. Sesi 2, 4, dan 6, sesi siang datang pada jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung masuk ke ruang karantina yang telah disediakan di lantai 3 gedung Universitas Aisyah Surakarta, ya. Kampus 2, jangan sampai keliru.
Untuk briefing hari ini wajib diikuti oleh seluruh peserta. Jadi jangan lupa nanti sebelum briefing diakhiri, silahkan semua peserta atau teman-teman untuk melakukan screenshot dan disimpan screenshotnya besok untuk sesi pagi ataupun sesi siang pada saat hadir di ruang karantina. Screenshotnya harus ditunjukkan kepada pengawas lokal atau pengawas pusat yang bertugas. Ya. Jangan lupa, saya ulangi lagi, sebelum sesi briefing hari ini selesai, teman-teman atau peserta ujian mohon dan wajib untuk melakukan screenshot. Dan tolong screenshotnya ditunjukkan foto atau jati dirinya. Jangan screenshotnya ditunjukkan foto jati diri orang lain di dalam kegiatan briefingnya. Karena kemarin kejadian di ujian pada bulan Juli itu screenshotnya malah peserta yang lainnya. Ya. Jadi dipastikan dulu bahwa screenshotnya adalah screenshot dari profil peserta sendiri ya, bukan dari peserta yang lain. Kemudian untuk ketentuan umum menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan, imunitas artinya apa? Banyak beristirahat hari ini ataupun besok ataupun yang sesi hari Senin, Sabtu, Minggu tidak usah begadang. Ya, jadi tidak perlu belajar sampai mati-matian pada hari Sabtu sampai Minggu. Untuk yang sesi Senin lebih banyak beristirahat. Ya. Kemudian jangan lupa nanti sebelum berangkat ke lokasi ujian sarapan pagi dulu atau makan siang. Dan tidak mampir ke tempat lain saat datang maupun pulang dari lokasi ujian. Tidak berkerumun selama di lokasi CBT atau lokasi ujian. Setelah sampai di rumah, selesai ujian, mandi dan ganti pakaian. Jangan lupa besok membawa kartu peserta yang sudah dikirimkan oleh admin prodi, termasuk dengan identitas untuk ditunjukkan pada saat verifikasi sesi pagi maupun sesi siang di ruang karantina. Jadi untuk verifikasinya dilaksanakan sebelum ujian dimulai di ruang karantina dengan menunjukkan identitas, kemudian kartu peserta atau kartu ujian, termasuk screenshot-nya. Oke, ketentuan khususnya besok cuci tangan di lantai 1, ya, cuci tangan dengan sabun, kemudian nanti akan dilakukan pengukuran suhu badan di lantai 1 sebelum saudara naik ke lantai 3. Kemudian masker yang sudah dibawa dari rumah nanti akan diganti dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia pada saat peserta sudah sampai di ruang karantina di lantai 3. Kemudian selain masker nanti juga akan dibagikan sarung tangan langsung dipakai pada saat berada di ruang karantina. Kemudian ketika akan keluar dari ruang karantina menuju ruang ujian, nanti akan dilakukan pemeriksaan dengan detektor logam. Terkait tentang pemeriksaan suhu badan, bagi peserta yang suhu badannya di atas 37,5 derajat Celcius, setelah pengukuran 2-3 kali, suhu badannya masih sama 37,5 derajat Celcius,
tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Untuk pelaksanaan ujian, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, peserta hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Untuk sesi pagi masuk ruang CBT diperkirakan jam 8 kurang 10 menit. Untuk sesi siang masuk ruang CBT diperkirakan jam 12.20 menit. Ya, 12.20 menit. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda. Jumlah soalnya 180. Jadi jatah satu soal adalah 1 menit. Tidak ada sistem minus. Jadi tolong semua pertanyaan dijawab sebisanya sampai dengan akhir selesai ujian. Kemudian terkait dengan pakaian, ini tolong untuk diperhatikan kepada semua peserta. Peserta menggunakan pakaian berlengan panjang. Kami ulangi lagi, peserta menggunakan pakaian berlengan panjang, bagian dari pelaksanaan protokol COVID-19. Bersepatu, tolong sepatunya jangan pantofel, sepatu karet. Kemudian membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos. Kemudian bahan pakaian berbahan jeans, ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan sandal jepit dalam model apapun, ya. Semua alat komunikasi setelah menunjukkan screenshot-nya dimatikan, disimpan di dalam tas, dan tidak dibawa ke tempat duduk peserta. Terkait dengan timer, nanti peserta tidak perlu membawa arloji karena di monitor sudah akan tampil penunjuk waktu yang disediakan. Semua buku catatan tas disimpan di ruang karantina. Tidak diperkenankan membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Peserta yang kedapatan membawa peralatan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut akan diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Jadi intinya semua peralatan disimpan di dalam tas untuk nanti diletakkan di dalam lemari atau di ruang karantina. Jadi peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperlukan ke ruang CBT atau ruang ujian, maka peralatan tersebut akan diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara. Kemudian pelaksanaan ujian, peserta wajib memperhatikan aba-aba atau petunjuk dari pengawas. Kemudian peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruang ujian. Jadi tolong pada saat nanti masuk ke ruang ujian, tolong dicermati nama yang tertera pada login yang sudah disiapkan di meja komputer masing-masing. Jadi nanti di meja komputer masing-masing sebelum duduk tolong dicermati apakah nama dan nomor peserta yang tertulis di loginnya sudah sesuai. Jangan sampai Anda berada pada meja komputer peserta lain. Kemudian peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer.
Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Jadi kalau mau ke toilet, silahkan angkat tangannya, saudara silahkan nanti bisa ke toilet dengan pengawasan dari pengawas. Kemudian peserta yang sudah mengerjakan soal diperkenankan meninggalkan ruang ujian hanya pada sesi siang. Hanya pada sesi siang, bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan, bisa meninggalkan ruang ujian setelah mendapatkan izin dari pengawas. Ini hanya berlaku untuk sesi siang, sesi 2, 4, 6. Selama ujian tidak ada koreksi soal, tetapi peserta bisa menyampaikan kepada pengawas terkait soal-soal yang dirasakan tidak sesuai. Nanti akan dicatat di berita acara. Jadi intinya soal tidak ada koreksi selama ujian. Terkait pelanggaran tata tertib, peserta yang melanggar tata tertib tidak akan diingatkan secara verbal. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Saya ulangi, peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Mohon untuk dicermati. Peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung pada jam 8.30 untuk yang sesi pagi, sesi siang jam 1 waktu Indonesia bagian Barat, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jadi peserta yang terlambat datang dan login ujian sudah diaktifkan, maka konsekuensinya peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jadi tolong untuk hadir tepat waktu, jangan datang terlambat ya. Kalau sesi siang tolong berangkat lebih pagi. Di beberapa lokasi banyak sekali kejadian datang terlambat walaupun sesinya siang. Ya. Jadi tolong dicermati tentang arus lalu lintas ya, ketiduran dan sebagainya. Setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid walaupun ada tanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian berakhir, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban yang final, ya, walaupun terdapat tanda ragu-ragu. Selama ujian kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika terjadi pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran di berita acara. Yang tidak diperkenankan dibawa ke ruang ujian, laptop, kalkulator, jam tangan, telepon seluler, dan seterusnya. Jadi tolong dicermati, termasuk bolpen sekalipun, karena nanti tidak ada kegiatan pengisian kehadiran secara langsung, ya.